Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad di layar Rasul. Berdoa dulu semoga kita semua diberikan selalu kebaikan, keberkahan, keberlimpahan. Kita bersama-sama diaminkan dengan semua yang membaca. Amin. Tetap di layar Rasul, di mana layar ini sudah dibentangkan di seluruh jagat ini dan Rasul kita yang mengambilnya. Sehingga judulnya kita ini makhluk sempurna. Kita ini diberikan kata memilih, bukan meminta tapi memilih. Sekali lagi bukan meminta tapi memilih. Nah, ngeri dak? Nah, sampean dikon njupuk tok, karek njupuk, karek milih tok, gelem dak kira-kira. Dan memang itu yang diberikan pada kita. Kita tinggal memilih rezeki itu kalau sudah masuk, kalau sudah diberikan seperti air bah di gerojok, kita tidak bisa menyampaikan, kita tidak bisa menolak. Nah, seperti itulah. Dan ini sudah disebutkan di ayat suci Al-Quran, di mana di kitab-kitab semuanya ada. Nah, seperti itu. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Terus di kondok ini kon seneng-seneng tok di dunia ini. Tapi ada aplikasi, ada angger-anggernya. Jadi bukan kita semua enggak. Itu semua dikasih. Dengan ini Rahman Rahim, semuanya dikasih. Dengan mau yang Rahman, mau yang diberikan Rahman atau yang diberikan Rahim, semuanya pemberian. Semuanya kita menerima toh, memilih. Loh. Kalau kita mau dua-duanya, ya kita harus melakukannya. Intinya gitu. Kalau Rahim itu di dunia, kalau Rahim itu Rahman Rahim, Rahman itu diberikan pada semuanya. Semua makhluk, baik yang taat maupun yang tidak, semuanya diberikan. Tapi kalau Rahim itu diberikan pada orang-orang yang taat, orang-orang yang bersamanya, bersama Tuhan itu sendiri, bersama di jalannya. Nah, itulah juga seperti juga yang diberikan pada kita. Kita diberikan 4 perangkat itu. Di aplikasi itu kita diberi sedulur papan. Nah, kita juga diberi malaikat yang di sana yang akan menyampaikan apa keinginan kita, kemauan kita, apa yang kita butuhkan kepada Sang Roh. Dan yang bisa menyampaikan ya cuma itu lantaran apa? Lantaran Nur Muhammad, pada CCTV atau seperti chip yang ada di kita, itu namanya Nur Muhammad. Nah, itu yang menyambungkan dengan Tuhan itu. Kalau kita kotor hati kita, penuh dengan dosa, itulah yang membentuk hijab. Ya tidak nyambung aja kayak. Sebenarnya kan cuma itu. Sebenarnya kita kalau bersih, ya wis ketemu Tuhan. Semua maunya kita akan terpenuhi. Bahkan tidak ngucap, hanya sebatas lab kepingin apa ketemu. Apakah benar seperti itu? Buktikan. Nah, tapi kita harus bersih. Cuma bersih saja. Dan di dunia digambarkan, disebutkan kalau kita mau mencapai dunia dan kita cukup 2 sebenarnya. Satu iman, satu lagi amal soleh. Amal soleh yang berbuat baik itu, apapun itu amal soleh, memberi, berbakti, kerja bakti dan lain-lain di dunia ini baik-baik. Itulah. Lalu apa hubungannya dengan yang tadi itu, seperangkat tadi? Bedanya kalau Tuhan itu, kalau kita mau menarik apapun, kita harus benar-benar dalam keadaan sinkron, bersih. Maksudnya bersih gimana? Maksudnya gini, di sini di layar ini sempat ada istilahnya kata kunci, jauhi orang yang beriman, dekati preman. Nah, ini bukan sebuah sebuah tulisan letter seperti itu, enggak. Ini berada
untuk menyampaikan saja. Mungkin kata kuncinya seperti itu. Menyampaikan supaya ini bisa diterima itu seperti apa. Jadi kita itu semua di makhluk dunia ada dua. Ada baik, ada jelek. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Nah, itulah sebenarnya kita ngarani. Jadi kita ini makhluknya. Enak ya loro. Ada depan, ada belakang. Ada kamar mandi, ada tempat pencerai. Ada gitu. Ada semuanya ada. Itu tempatnya memang bertolak belakang. Jadi kalau ada misalnya ada tempat semuanya di depan, ya itu menyalahi kodrat, boleh. Ya kita harus melakukannya gitu loh berarti. Misalnya ya wes kayak, nah itulah makanya kalau di sini ada orang baik, ada orang jelek. Kenapa jauhi orang yang beriman, dekati preman. Preman harus dekati. Jadi ibaratnya sambungan ada min plusnya, ini min plusnya. Kalau disambungkan akan murub. Lampu kalau di min plus akan hidup. Siapa yang menghidupkan? Lampu itu. Apa setrum itu? Tapi setrum dari mana? Dari PLN. PLN dari mana? Itulah. Dari alam ini. Dari kincir dan lain semua yang intinya dari Tuhan itu sendiri. Kita juga begitu. Jadi kita juga seperti itu. Ibaratnya ini layar raso ini, di aplikasi langit ini, kita kalau mau ya harus nyambung dua-duanya. Kalau kita ngenok satu saja dok, satunya ndak ngenok, ndak bisa. Harus dua-duanya. Maksudnya gini, ketika kita sama orang yang beriman, ibaratnya orang yang kita cintai, itu biasa. Kita memberi biasa, kita senang biasa, kita ndak ada aura jelek. Karena mereka identik dengan baik, orang yang kita sukai juga. Nah, misalnya dengan Pak Ustadz, Pak Yai, gini-gini kan. Kalau dengan orang preman kan enggak, bangsa dan lain keluar kata-kata kotor. Nah, itulah sebenarnya yang tidak boleh. Maksudnya tidak nyambung. Nah, ini ketika seperti itu ya kita harus menyambungkan, menyalurkan hawa baik kita, energi positif kita. Gitu loh. Jadi kalau kita semuanya kita sudah klop, yang sama yang orang beriman juga oke, sama yang orang yang preman juga oke. Jalan lurus, jalan yang diberikan dalam Shiratal Mustaqim. Jadi ya itu gambarannya, kita harus nyambungkan, ngeklopkan. Ketika itu dua nyambung, tidak ada yang ini juga tidak terkontaminasi, tidak masuk, tidak kotor. Nyambung. Kalau salah satu kotor biasanya kalau kita kan seberapa orang dekat kita itu siapa kan gitu, berarti dari 7 itu maka yang satu adalah kita. Misalnya teman kita orang kaya toh, lah otomatis satu kita diantaranya ya orang kaya itu sendiri. Begitu juga kita orang-orang beriman toh, salah satunya adalah otomatis kita. Misalnya dari 7 teman kita itu kita di sana selalu ngumpuli, makanya nek ngaji itu enek kumpulan wong kang soleh, itu diantaranya untuk ini juga, untuk dalam rangka menyambungkan ini. Kalau kita tidak seperti itu kan, jadi ini bisa diakali, maksudnya bisa diakali. Kalau kita ketemu orang negatif kan mesti kita takut, khawatir kan gitu, sehingga kita ya selama ini ya kita harus dekat-dekat orang yang positif ini juga. Itu akan luar biasa. Kumpulannya ya orang soleh, wong sing wis positif tinggi, bukan orang. Itu yang selama ini diajarkan. Tapi yang real, kalau mau yang real wis tanpa wis ajaib luar biasa, keajaiban akan datang. Ya itu tadi harus dua-duanya. Justru ya harus ditinggalkan yang sudah baik ini ditinggal. Kita gimana caranya meruat hati kita ini ketika ketemu orang yang jelek ini, orang yang negatif ini, hati kita menjadi baik. Kita justru menyayangi. Aura jelek kita tidak muncul. Gambarannya kalau kita ini ketemu orang jelek, ketemu orang yang jahat, itu kita terdikte dengan tingkah lakunya. Nah, kalau terdikte dengan, kita harus terdikte dengan, tidak didikte oleh makhluk siapapun lah. Karena Gus Bahakan ngono, hanya didikte oleh Allah Subhanahu.
kita dikte enek wong gregekno awake dhewe sakit hati. Enek wong liwat tok ae gayane mungkin megal-megol sakit hati. Dan ini sering-sering dibuat lelucon tapi kita tidak paham bahwa ini sebenarnya itu yang kita lakukan. Loh. Enek sekarang ini kan banyak orang yang menyampaikannya, orang para ustadz, para kiai itu kalau ngaji itu ada yang sifatnya kelakar. Yang terutama ibu-ibu itu biasanya selalu yang negatif yang muncul, walaupun itu tidak negatif, tapi itu yang kita lakukan selama ini. Misalnya ada orang punya hajat mantu, kita mesti kan biasanya ibu silaturahmi. Nah itu ibu-ibu itu mesti nyatat. Misalnya ada makanannya dicacat, ada mempelainya kurang bagus dicacat, bahkan bagus pun dicacat, ada yang jelek. Dan memang itu manusia sebenarnya ya itu, kita harus baik. Fitrahnya manusia itu bersih bagus, tapi manusia itu kata kuncinya tempatnya lupa dan salah. Ya itu yang dijadikan orang itu. Kita harus mengembalikannya menjadi yang fitrah tadi. Caranya ya wes, makanya ada istilah jangan komen, jangan menghujat, jangan bicara kotor, jaga ucapan kita. Dan itu nanti digambarkan ya waduh, termasuk makanan kita juga harus dijaga. Karena sebagian dari tingkah laku kita, apa yang kita lakukan sebenarnya ya tergantung apa yang kita makan. Kalau kita makannya selalu yang ya sudah, makanya enek poso, enek isi gitulah nyambrak. Sebelum kita dipaksa oleh alam ini, oleh Tuhan itu sendiri untuk berhenti makanan-makanan tertentu. Nah, seumuran ini seperti ini. Jadi ini ada hubungannya, bukan secara kebetulan ya, ini memang apa ini tersambung riwayat kita sehari-hari, tingkah laku kita, makanan kita sehari kumpulan dewe juga. Kita tidak bisa meruatnya, ambil yang baik-baik akan dapatkan. Sementara sedulur pepat kita, onco ngarani kakang kawa hari-hari, ikut disuruh apapun mau ditangkap, diambil semuanya, membantu kita. Keinginan kita selalu dipenuhi. Keinginanmu adalah perintahmu. Itu caranya. Itulah sebenarnya saudara kita yang membantu. Walaupun jelek, disuruh apapun mau. Tapi kalau yang satu lagi, yang tadi itu, kita harus menyinkronkan. Yang ketemu jelek justru harus yang sedulur kita tadi, awake dhewe kudu meruaknya juga menjadi manut awake dhewe, bukan sakarmu dhewe, sehingga nek ngarani kita nafsune dipepes. Lo diakali, nek kepengin bakso dijam laku dari tempat warung bakso yang paling enak itu kita beli, tapi tidak beli baksonya, beli esnya misale. Itu kan salah satu mengalihkan bujuki. Jadi hawa nafsu kita itu, sedulur kita itu supaya manut ambe awake dhewe. Jadi gambarannya seperti itu. Sekali lagi kita harus sinkron ya antara negatif dan positif untuk menariknya kekuatan alam ini. Yang sebenarnya adalah kekuatan Tuhan itu sendiri, dan Tuhan ada bersama kita. Yaitu tadi ditancapkan ruhnya. Nur Muhammad nengarani, atau roh suci atau apapun lah. Dan sebagian orang malah kita mendapat wahyu. Nek wong Islam kan nek arek-arek iki nek bukan nabi, ilham atau apa lo ada. Sekarang zaman saiki ada ngarani kita dapat pencerahan. Wis sakarmu nek ngarani ndak masalah. Dan orang-orang yang seperti itu adalah bukan orang pilihan ya, orang pilihan dalam arti kita sendiri yang memilih. Kalau kita mau jadi orang yang ada tanda kutip yang harus dilakukan. Maka semuanya
Ya kembali lagi kita sendiri yang menariknya, kita sendiri yang memilih. Kalau kita mau mendapatkan orang yang dapat, ya kita harus memilih. Caranya piye? Ya kita melakukan seperti orang yang mendapat wahyu itu sendiri, ya Nabi, ya Rasul. Kita nyontoh seperti beliaunya. Kalau kita mau mendapat yang sing wong koyok Pak Yai itu dapat menengai wirid itu keberkahan. Ya, kita harus niru Pak Yai itu. Sama, kita seperti meniru seorang penyanyi, misalnya Michael Jackson, kita harus meniru seperti itu gayanya, modelnya seperti itu, sehingga menjadi kita menjiwai. Ngambrak maneh. Kalau kita menjiwai drama-drama yang sedih-sedih, ya kita akan mendapatkannya. Itu sebenarnya yang terjadi. Kita nanti lama menjadi lebih ngambrak kayak ini, karena kita masih taraf di bawah belajar ya sedikit 15 menit 16 menit wis semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share sebanyak-banyaknya supaya kalian semua jangan dapat mengikuti video ini berikutnya, selanjutnya seperti yang kita share di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau salah atau apapun, semuanya bukan maksud saya pribadi, bukan maksud saya maunya baik-baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.